Hai 29.533 subscriber, selamat datang di Akademi Kuakui. Mau membahas tentang orang yang sangat berjasa bagi Indonesia karena telah berjuang dengan cara menipu Belanda. Orang itu bernama Teuku Umar yang hidup di tahun 1854 sampai 1899. Bisa dibilang cara ini yang sangat magnificent, yang sangat canggih dengan trik yang out of the box. Pertama kali gue mau mengingatkan wajah yang diabadikan di uang kertas terbitan Bank Indonesia tentunya pada 9 Desember 1986. Di uang tersebut juga ada tertera nama pelukisnya Suripto Del. Zaman kecil dulu tiap kali gue mendapatkan uang yang modelnya seperti ini tuh kayaknya berbinar-binar. Seperti inilah wajah Teuku Umar. Tapi kalau melihat lagi 10 tahun sebelumnya, ada pelukis terkenal yang kita tahu namanya adalah Basuki Abdullah yang memang sudah sekali berdunia. Ya, gue juga pernah membahas tentang kasusnya Basuki Abdullah, kalian bisa nonton setelah video gue ini berakhir. Di lukisannya Basuki Abdullah ini yang paling sering muncul di buku-buku sejarah. Bahkan juga ada sebagian yang dipajang di dinding-dinding sekolah. Ini lukisannya jika dibandingkan dengan uang 5 ribuan tadi, beda banget ya. Kalau di lukisan ini wajahnya kelihatan lebih tampan. Ada garis ketegasan di wajahnya sebagai goresan khas pemimpin perang. Kalau mengingat Basuki Abdullah adalah seorang pelukis yang melukis wajah orang terlihat lebih sempurna daripada aslinya. Jadi dengan lukisan Basuki Abdullah ini, apakah benar wajah Teuku Umar seperti itu? Mundur lagi ke 15 tahun sebelumnya, Perangko Indonesia juga ada edisi Teuku Umar yang seperti ini, di mana ini terlihat banget perbedaannya. Malah kalau dilihat tidak ada kemiripannya dengan dua gambar sebelumnya. Perangko ini dicetak di percetakan Kebayoran yang didesain oleh Mu Ghazali. Tak banyak info yang gue dapat mengenai beliau. Oke, kita jangan ngejudge dulu. Setiap pelukis memiliki karakter yang berbeda. Begitupun dengan hasil lukisannya. Tetapi dari semua lukisan ini ada ciri khasnya yang membuat kita tahu kalau yang dilukis itu adalah Teuku Umar. Teuku Umar yang lahir di Mulabo tahun 1854 dan meninggal di 1899 dan adalah Jig Keeper yang melukis mendekati tahun beliau meninggal, yaitu di tahun 1900 seperti ini. Teuku Umar tampak berdiri dan 5 orang di belakangnya adalah panglimanya. Namun gue mendapatkan foto koleksi Tropen Museum yang tahunnya gue nggak mengetahui kapan. Di foto ini tampak Teuku Umar. Aslinya seperti apa? Dan beliau yang duduk dengan menggunakan sendal. Memang tidak ada kemiripan antara foto dengan lukisan-lukisan tadi yang sudah gue paparkan sebelumnya. Tapi kan kita bisa mengenali ciri khas ini, yaitu topi, pakaiannya, serta wajah tegasnya. Tapi kalau balik lagi melihat Zkiper, yang gue jadi bertanya-tanya, siapa sih 5 orang yang berdiri di belakang Teuku Umar ini? Ternyata setelah gue mendapatkan foto ini, gue menemui kelima orang tersebut adalah yang ada di foto ini. Yang pasti kelima orang ini adalah orang kepercayaannya Teuku Umar, panglimanya dan juga sekaligus pengikut setianya. Yang dari mereka lah yang berjuang demi Aceh, demi Indonesia. Gue ada baca tulisan Iskandar Norman yang di Quora dan Febri Patar menceritakan Teuku Umar yang berhasil menipu Belanda sebanyak 2 kali. Tapi memang gue belum membaca manuskrip tentang keadaan ini. Gue belum ngecek kronologinya tentang detailnya, tetapi gue ngelihat sebenarnya Teuku Umar lebih dari 2 kali menipu Belanda. Jadi pada saat Teuku Umar menyatakan damai dengan Belanda di tahun 1883, banyak yang tidak menyenanginya dan bahkan mengutukinya. Karena memang pada awalnya Umar mengajak para pejuang Aceh untuk bertempur bersama dengan dirinya melawan Belanda. Namun pada akhirnya Umar pun menyerah dan memilih bergabung kepada Belanda. Oleh Belanda, Teuku Umar diberikan pendidikan dinas militer, pengetahuan bagaimana cara berperang dan bertahan hidup.
dan bahkan menugasi Umar untuk menyerang daerah-daerah yang masih belum dikuasai oleh Belanda. Gubernur Van Ten memang memiliki rencana agar melalui Teuku Umar inilah Belanda dapat merebut hati rakyat. Melihat Umar menunjukkan kesetiaannya dan di dalam pekerjaannya ia selalu menunjukkan performa yang baik, di mana setiap kali Belanda menugasinya untuk melakukan pembersihan, Umar pun melakukannya dengan sungguh-sungguh. Untuk ini, maka Belanda pun memberikan rumah yang bergaya Eropa dengan furnitur mewah ala-ala Eropa, serta memberinya gelar Teuku Johan Pahlawan Panglima Besar Nederland. Belanda makin percaya ketika Teuku Umar berselisih dengan salah satu ulama besar di Aceh yang bernama Tengku Cik Kutakarang. Suatu hari Umar mendengar kabar kalau Belanda akan melewati tempat Tengku Cik Kutakarang. Maka dibuatlah skenario. Umar akan menyerang tempat itu terlebih dahulu sebelum Belanda yang datang. Kemudian Umar mengambil kampak dan membelah pintu gerbang serta menembakkan senjata sebanyak 30 kali ke dalam tempat kediaman Tengku Cik Kutakarang ini. Ketika pasukan Belanda datang dan melihat begitu banyak selongsong peluru bertebaran dan bekas jejak tembakan peluru, maka Belanda pun mengagumi usaha dan jeripaya Teuku Umar demi Belanda. Untuk ini Belanda memberinya hadiah 380 senjata paling mutakhir saat itu, 800 senjata jenis lama, 250.000 butir peluru, 500 kg mesiu, beserta dengan 120 sumbu mesiu, 5 ton timah untuk persediaan mesiu ini, dan 18.000 uang Spanyol. Tapi Belanda tidak sampai berpikir bagaimana caranya Teuku Umar bisa menaklukkan daerah ini tanpa jatuh satu korban pun. Belanda tidak tahu Teuku Umar telah bekerja sama dulu dengan Tengku Cik Kutakarang dan mereka memiliki jalan pikiran yang sama, yaitu untuk mengalahkan Belanda harus menggunakan senjata yang sama dengan yang dimiliki Belanda. Suatu ketika kapal Nisero, semua awak kapalnya beserta dengan kapten ditawan oleh Raja Tunom dan menuntut uang tebusan sebesar $10.000. Teuku Umar pun ditugasi untuk membebaskan kapal tersebut. Tapi Umar bilang kalau kapal itu sulit direbut karena tentara Inggris saja tidak berhasil, apalagi mereka. Maka Umar diperlengkapi dengan logistik dan persenjataan yang sangat memadai, ditambah dengan 32 pasukan Belanda. Mereka pun berangkat dengan kapal Bengkulen, ditambah dengan panglima-panglima orang kepercayaannya. Teuku Umar berangkat untuk membebaskan kapal Nisero. Bukannya merebut kapal Nisero dari tangan Raja Tunom, melainkan membunuh ke-32 pasukan Belanda tersebut dan meminta Raja Tunom untuk tidak mengurangi uang tebusan $10.000 tunai itu. Belanda pun menjadi marah. Rumah mewah Teuku Umar pun dibakar dan begitu juga gelar Teuku Umar dicabut. Ditambah sayembara dengan hadiah sebesar 25.000 gulden bagi siapapun yang berhasil menangkap Teuku Umar, hidup atau mati. Ada kapten kapal Hockenten yaitu bernama Hansen mendengar tentang sayembara ini dan ia pun berencana mau menangkap Teuku Umar. Hansen ini terkenal ular, sering menyelundupkan senjata dari Malaysia ke Aceh, berkedok, berdagang rempah-rempah. Jadi mengenal juga para pejuang Aceh dan sekaligus mendapatkan uang dari mereka dan dari orang Belanda. Pada 12 Juni 1886, Hansen berlayar ke Rogai. Dalam pelayarannya ini turut serta Kapten Roura yang merupakan kapten kapal The Eagle. Karena kebetulan kapalnya Kapten Roura ini sedang berlabuh di Rogai. Jadi mereka pun membuat skenario. Kapten Roura pura-pura mau membeli lada dari Teuku Umar dan minta agar lada itu dimuati sampai kapalnya The Eagle penuh. Lalu kemudian Roura pun meminta agar Umar datang ke kapal Hockenten agar menemui Hansen dan meminta bayarannya. Karena Hansen yang akan melunasi pembayaran lada sebesar $5.000. Maka ketika mendarat di Rogai 15 Juni 1886, mereka pun menjalankan rencana mereka
mereka. Sesuai rencana, Rura datang menemui Tuku Umar dan minta agar kapalnya The Eagle dipenuhi dengan muatan lada. Setelah semua lada masuk ke dalam kapal The Eagle, Rura bilang kalau yang mau membayar adalah Hansen. Jadi Umar sendiri yang meminta kepada Hansen di kapalnya Hockhampton. Umar tahu reputasi mereka. Disuruhlah bawahannya menghadap Hansen di kapal Hockhampton. Tapi Hansen tetap minta agar Umar sendiri yang datang. Sampai 3 kali ditagih, Hansen tetap pada keputusannya. Maka tahulah Umar kalau rencana mereka adalah untuk menangkapnya, menculiknya. Dan pada pertemuan yang keempat, Tuku Umar datang bersama dengan pengikutnya menuju kapal Hockhampton. Seperti yang sudah ditebak Tuku Umar, Hansen ingkar janji dan ia menyuruh anak buahnya agar menangkap Tuku Umar. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui Hansen. Pagi subuh-subuh benar, orang-orang suruhan Umar sudah lebih dahulu memasuki kapal Hockhampton dan menangkap istri Hansen serta 6 awak kapal. Sehingga ketika Hansen menyuruh anak buahnya agar Umar ditangkap, ya kalah jumlah dan menyebabkan Hansen mati ditembak. Dan Umar pun mendapatkan kapal Hockhampton serta para tawanan. Peristiwa ini ramai diperbincangkan di Eropa. Bahkan di Malaysia disediakan rapat khusus untuk membahas bagaimana membebaskan para tawanan tersebut. Akhirnya Belanda pun membayar uang sayembara tersebut yang sebesar $25.000 kepada Tuku Umar agar ia mau membebaskan para tawanannya. Kata-kata yang terkenal dari Tuku Umar adalah besok pagi kita akan minum kopi di Mulabo atau aku akan gugur. 18 Februari 1899 ketika Tuku Umar serta para pejuang Aceh lainnya berada di Mulabo, mereka dicegat oleh pasukan Van Heerts. Pertempuran pun terjadi tak dapat terelakkan dan membuat Tuku Umar tewas terkena peluru. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.